الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadratul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, salat isya, Masjid Miftahul Jannah, yarhamukumullah. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatannya yang diberikan kepada kita. Baik itu kenikmatan jasmani yang paling tinggi itu adalah kesehatan kita. Selanjutnya adalah kesehatan rohani, yakni kita tetap dengan iman dan Islam. Tentu dua hal yang utama inilah nanti insya Allah yang akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'asyiral hadirin Bapak sekalian, yang paling utama ketika kita menerima nikmat dari Allah adalah qanaah, husnudzon kepada Allah atas segala yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Satu contoh yang sampai sekarang itu ya menjadi legenda, baik di zamannya maupun di zaman sekarang, yakni salah satu orang kaya raya di masanya, di masa Fir'aun, yakni Qarun, yang akhirnya kita sekarang kalau menemukan harta yang terpendam kita namakan harta Qarun. Sebenarnya Qarun di zamannya Nabi Musa. Betapa ketika Qarun itu di awal adalah orang yang taat, namun kehidupannya selalu kekurangan. Karena kurang sabarnya, kurang qanaahnya, meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan menjadi orang yang kaya raya dan selalu berkecukupan. Nabi Musa yang ya kita kenal sebagai kalamullah, yang sering ngobrol, berbicara, curhat dengan Allah, artinya orang yang dekat dengan Allah, tahu kapasitas daripada Qarun. Namun Qarun tidak menerima atas saran dari Nabi Musa supaya Qarun tetap pada posisinya sebagai orang yang ya nyun sewu, ya pas-pasan, hidup pas-pasan. Namun karena melihat gemerlapnya dunia, ya memaksa beberapa kali Nabi Musa untuk mendoakan Qarun supaya jadi orang yang kaya raya. Dan akhirnya apa? Setelah benar-benar kaya, Qarun ternyata lupa dengan Tuhannya. Nah, ini pangapunten, harta benda itu juga cobaan. Tidak hanya kekurangan harta yang menjadi cobaan, malah bapak-bapak ini dicoba kalau hartanya banyak. Kenapa? Kalau hartanya banyak ya macam-macam. Banyak contohnya yang sekarang juga lagi viral. Selesai dari ini, oh ternyata ada lagi kan begitu. Ya alhamdulillah kalau kita panjenengan saya itu di kondisi seperti ini, ya tidak memaksakan terus suudzon kepada Allah yang begini ya begini. Nah itu nanti khawatirnya di akhir ujungnya adalah su'ul khotimah. Ini ada lagi. Panjenengan kalau tahu ada namanya Ashabul Kahfi, orang yang sekian ratus tahun ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Mungkin bapak-bapak mungkin ada yang sempat pernah ziarah ke sana mungkin.
umroh atau haji sempat berziarah ke Kahfi, karena posisinya sekitar negara Yordan. Seseorang yang tidak banyak, sebenarnya cuma 7 orang. 7 orang dalam kondisi yang sebenarnya dipaksa untuk menuhankan seorang raja, tetap ke-7 orang ini bertauhid, monoteisme, atau hanya menganggap Tuhan itu satu. Karena sebenarnya raja yang sebenarnya menganggap dirinya sebagai Tuhan itu juga membuat arca dan berhala. Apa yang istilahnya itu menjadi wakil dirinya untuk supaya disembah oleh rakyatnya. Dalam bahasa lain ya, ini sebagai perwakilan saya. Akhirnya dibuatlah kuil-kuil. Supaya apa? Mudah sekali menggerakkan rakyatnya. Tapi tentu hal yang demikian pasti panjenengan juga paham bahwa ini tujuan akhirnya itu bukan hanya karena ingin disembah, tapi karena ingin kekuasaannya itu supaya tidak beralih. Namun 7 orang yang disebut Ashabul Kahfi ini sangat gigih, teguh, tetap menganggap Tuhan itu satu atau esa. Tidak diceritakan juga sih model ibadahnya seperti apa di antara 7 itu, tapi tetap monoteisme, menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Dikejar-kejar, mau dibunuh, ancamannya banyak. Salah satu di antaranya, di antara 7 orang ini adalah menantu dari penasihat raja. Kalau sana dulu namanya ya tidak versi orang Arab, namanya Maximilianus. Dalam sejarah disebutkan itu di kitab Torah. Karena sejarah ini juga diceritakan di kitab-kitab yang lain, tidak hanya di Al-Quran. Hanya Al-Quran itu menceritakan hikmahnya, tidak menyebutkan satu persatu nama orangnya. Karena apa? Al-Quran itu bukan buku novel. Kalau buku novel ya ceritanya detail, tapi Al-Quran tidak menceritakan seperti novel ini. Ini yang hebatnya Al-Quran itu di situ. Menceritakan Yusuf juga begitu, menceritakan Ashabul Kahfi juga begitu. Tujuannya apa? Mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Para dikejar ini kan 7 orang ibaratnya musuhnya banyak, raja dan prajuritnya sekian ribu orang. Akhirnya pada saat beribadah ternyata kemudian dikejarlah oleh raja dan prajuritnya. Berlarilah 7 orang itu. Maximilianus yang menjadi pimpinan dari 7 orang ini mendapatkan ilham, bisikan dari Allah supaya masuk ke dalam gua yang sekarang disebut ya Ashabul Kahfi itu. Setelah sekian hari di situ ternyata ketahuan juga. Akhirnya setelah dipanggil dari luar ndak ada yang keluar di antara 7 itu, maka ditutuplah pintu gua. Biar pikirnya orang biar mampus kehabisan perbekalan, kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Namun kehendak Allah gimana? Ternyata Allah menidurkan mereka, membolak-balikan mereka selama 300 atau 309 tahun. Pada saat itu berpikir begini, ya Allah, sekian tahun kami ini beribadah menyembah kepadamu. Manakah pertolongan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami? Istilahnya adalah bahasa ini ya orang putus asa. Ya Allah, tunjukkanlah bukti kebesaran-Mu ya Allah. Akhirnya muncul itu ilham untuk memasuki ke dalam gua. Maka setelah tertidur 300 atau 309 tahun, kira-kira nyuwun sewu, antara 300 sama 309 tahun ini menurut panjenengan ini apa kira-kira? Hitungan apa? Nggih, betul. Kalau 300 ini ternyata hitungan Masehi. Yang 309 ini ternyata hitungan Hijriyah. Nah, karena ada selisih. Karena 1 tahun dalam kalender Masehi itu 365 sekian hari, setengah hari.
Tapi kalau Qamariyah atau Hijriyah itu lebih pendek. Makanya ketika 300 tahun Masehi itu hitungan atau sebanding dengan 309 tahun dalam hitungan Hijriyah. Ternyata Al-Quran dengan pas tepat sekali menyebutkan angka seberapa lama Ashabul Kahfi ini tertidur di dalam gua. Ketika sudah sekian ratus tahun, akhirnya ya keluarlah salah satu, Maximilianus keluar untuk melihat kondisi gimana. Karena sempat berdoa juga, itu ya Allah buktikan kebesaran. Setelah masuk pergi ke kota karena merasa lapar, dikeluarkanlah koin atau uang yang ada di sakunya, dipakai beli. Ketika membeli betapa kagetnya sang penjual, ternyata uang ini adalah uang sekian ratus tahun yang lalu yang sebenarnya itu sudah menjadi harta museum. Kalau dalam bahasa kita ya 300 tahun lalu ya sudah luar biasa namanya itu, apalagi uang zaman itu adalah uang emas, bukan uang kertas kayak sekarang, tidak bernilai, nek sobek dibuang. Tapi kalau emas meskipun sobek ya masuk ke pengolahan lagi begitu. Kaget setelah itu justru penjual ini nyuwun sewu tidak tidak istilahnya mengambil uang itu, justru menginformasikan kepada prajurit kerajaan, memberikan apa yang dibeli, tapi kemudian diminta untuk ikut. Maximilianus pada saat itu juga bingung karena kondisi kota itu sudah berbeda. Kuil-kuilnya sudah tidak ada, arca berhala itu sudah tidak ada. Masyarakat lebih ayem, lebih adem, lebih tentram. Ya jangan kita berharap ada masjid, enggak. Paling tidak kuil yang di situ menggambarkan ada penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap arca itu sudah tidak ada. Diserahkanlah kepada salah satu penasihat raja. Nah, penasihat raja ini adalah termasuk ternyata adalah istilahnya cangga, lebih dari cangga, cangga dari atau cucu yang kesekian dari Maximilianus ini. Dilihatnya ternyata, ya Allah, ternyata ini adalah orang yang hidup sekian ratus tahun dulu. Loh, kenapa sekarang kok kesini lagi? Setelah dijelaskan, Maximilianus bingung. Bingungnya apa? Bingungnya sepertinya saya ini tidur cuma semalam, tapi kok sudah generasinya kok sudah berganti sekian orang. Bahkan sang penasehat yang menjadi keturunannya tidak mengenali dia. Akhirnya setelah paham bahwa ternyata mereka itu dia itu sudah tertidur 309 tahun. Ya setelah itu ya Allah mengakui betapa Engkau telah mengabulkan doa-doa kami supaya kebenaran ini adalah yang menang, kejahatan yang kalah. Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu akan hilang karena kebatilan itu memang harus tidak ada. Akhirnya beliau berdoa khawatir akan dituhankan oleh manusia, berdoa lagi, ya Allah, setelah aku melihat seperti ini saya sudah tidak kuat, saya ingin kembali kepada anggota kelompok teman-temanku dan kembalikanlah kami kepada Engkau. Akhirnya setelah masuk kemudian kembalilah beliau 7 orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang tidak percaya membuktikan bahwa Allah itu akan memenangkan ya, agama yang atau kebenaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu besok itu juga akan kebenaran juga akan menang. Posisi seperti ini ya, Donald Trump ini semaunya. Ya, sekarang nyerang Venezuela. Nah, besok Allah kalau sudah membuat skenario bentuknya seperti apa, ya kebenaran yang akan menang, tidak semau-maunya. Hadratul Muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimahumullah.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Rajab hari ke-20. Salah satu bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai salah satu dari bulan yang haram atau bulan yang terhormat. Karena masyaallah hadirin, bulan Rajab ini oleh Allah umat Islam itu dilarang berperang di bulan-bulan ini. Kenapa ya? Karena keistimewaannya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nyampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam catatannya Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, di hari ketika Allah telah menciptakan beberapa lapis langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tentu bulan yang utama adalah bulan Ramadan. Di bawahnya ini adalah 4 bulan yang disebut dengan arba'atul hurum. Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan oleh para ulama banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan yang sifatnya mahdhah, ibadah yang sifatnya mahdhah, ritual sholat malam, sholat sunnah yang lain, duha, tahajud, hajat, tawabin dan lain sebagainya, termasuk diantara yang ghairu mahdhah, sedekah, muasyarah dengan sesama dan yang lain-lain. Karena di bulan ini selain haram, dari ulama mengatakan pahala dari amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Dan begitu juga ketika kita melaksanakan keburukan, maka juga dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan Rajab ini juga kita akan memperingati salah satu peristiwa fenomenal, peristiwa yang kita sebut sebagai mukjizat, yakni peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra menyampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jarang sekali Bapak Ibu sekalian Allah menggunakan ayat pertama dengan kata subhana. Kata subhana itu merupakan sumpah yang sifatnya itu adalah paling tinggi, maha suci. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Subhanalladzi, maha suci dzat, asra, yang menjalankan hambanya bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang dimaksud abd di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ma'asyiral hadirin, sebagai rahasia kenapa ini kok dari masjid ke masjid? Dari masjid ke masjid. Dalam sejarah ya, dalam sejarah manusia, dalam sejarah kenabian, dalam sejarah Islam, 2 masjid ini adalah masjid tertua di dunia. Yang pertama Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa. Masjidil Haram artinya adalah masjid yang mulia, yang haram. Karena ketika kita berada di Masjidil Haram,
ketika kita melaksanakan umroh, ketika kita melaksanakan haji, banyak larangan. Contohnya nopo? Berburu, mencabut, bahkan rumput pun tidak boleh. Di antara larangan, apalagi yang sifatnya sampai dosa besar. Bahkan orang kafir pun tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu artinya Qasa, itu artinya yang paling jauh. Karena tempatnya memang jauh, berada di Yerusalem. Lebih duluan yang mana ketika dibangun? Tentu yang lebih dulu adalah Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu dibangun pada saat Nabi Adam mencari istrinya Ibu Hawa, dan kemudian bertemulah di sekitaran Arafah. Maka nyuwun sewu, kita kenal ada namanya itu Musdalifah. Mus itu artinya bau, Dalifah itu bau orang. Jadi mungkin dulu ngapunten, apa karena tidak ketemu manusia, jaraknya jauh, bisa bau, betul? Kok bau ya? Seperti bau istri saya ini. Musdalifah. Ini Musdalifah. Ketemunya kemudian di Arafah. Nah, itu sebenarnya kita itu kalau haji itu sebenarnya napak tilas kehidupan kita, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Kalau di makom Ibrahim ya berarti napak tilas atas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau enggak, kita tidak wajib hajinya kita tidak melaksanakan, kita menggunakan dam, seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dua kutub positif, tempat yang paling suci, tempat yang keduanya sekian ribu tahun dipakai ibadah oleh orang. Jadi kalau panjenengan sekarang ada tawaf yang muteri Ka'bah, itu sebenarnya dari dulu sudah ada tawaf. Tidak hanya dilakukan oleh orang Islam. Setiap orang Islam sebelum Rasulullah sudah mensyariatkan agama Islam itu, orang Arab itu sudah terbiasa. Kalau mau keluar dari Makkah itu mereka keliling dulu, bawa kambing. Kalau mungkin jualan mereka ya misalnya jualan kurma, ya kurmanya diajak muter dulu, kita di Ka'bah 7 kali terus baru pergi. Kenapa? Diyakini bahwa Ka'bah itu memberikan berkah. Nah sekarang kok kita melakukan itu, kenapa? Ya karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadahnya sama, tapi tentu niatnya berbeda. Contoh ya, kayak kegiatan yang mubah, kita makan. Orang lain itu kan makan biasa gitu. Tapi kita makan dengan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kegiatannya mubah sama dengan yang lain. Tapi karena niatan kita beda, maka nilainya juga beda. Sama dengan tawaf juga begitu. Karena tawaf kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ujung-ujung ini juga kita juga berdoa, maka beda. Karena sekarang khusus ya tentu tawaf ini adalah milik umat Islam. Tapi dulunya tawaf itu juga bukan milik hanya non-Islam. Sebelum Islam juga sudah tawaf. Maka betapa irinya ketika orang yang menyerang Ka'bah di surat Al-Fil, sinten? Raja Abraha. Itu padahal Islam belum ada. Tapi sudah diireni. Kenapa? Dengan adanya Ka'bah, maka perekonomian masyarakat sekitar ini berkembang. Oh ini, kalau ini terus-terusan di sini, ya ini dolarnya atau dinarnya cuma muter di Arab ini. Harus saya pindah. Makanya kemudian Ethiopia Raja Abraha yang ada di sana itu, ya berusaha membuat yang sebanding dengan Ka'bah. Lebih bagus, bahannya lebih oke. Ya, diviralkanlah zaman dulu. Yang memviralkan juga seorang
raja. Ya kalau itu cuma Abdul Muthalib tukang gembala domba, gak kelas lah, gak level itu. Namun ternyata apa? Gak pengaruh. Karena apa? Keyakinan orang terhadap Ka'bah itu sudah turun-menurun. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kemudian turunnya Nabi Muhammad alaihi salam. Dan ini sudah diyakini dari awal. Ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dua kutub positif. Dari awal juga dipakai tempat ibadah, dipakai tempat tawaf. Meskipun dulunya ya tetap ada arca dan berhala di dalam Ka'bah, tapi setelah itu dibersihkan oleh Rasulullah. Artinya dua kutub positif dari masjid ke masjid. Kalau panjenengan kemudian sering berkegiatan di masjid, memakmurkan masjid, itu adalah tempat yang terbaik. Meskipun ya, tidak selevel dengan Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Dalam satu ini, masyaallah hadirin, ada satu hadis Rasulullah menyampaikan begini. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwah. Salat di masjidku ini, artinya Masjid Nabawi, karena Rasulullah sendiri yang membangun, afdalu min alfi salat, lebih utama dibandingkan 1000 salat selain di Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali ibadah atau sholat di Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholat fi masiwah. Karena sholat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kali lebih baik, lebih utama daripada sholat selain di Masjidil Haram. Lalu statusnya gimana ini statusnya? Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Cuma yang nyuwun sewu sampai sekarang menjadi rebutan ini kan Masjidil Aqsa. Yang sampai kemudian sampai sekarang ini ya kalau orang Islam sih belum penguasa di sana gitu. Oleh Yahudi, oleh Nasrani dan orang Islam. Kalau masjidnya milik orang Islam. Tapi di sekitaran sana, kalau saya sendiri nyuwun sewu belum sempat ke sana. Sempat cerita dari Gus Lutfi itu ada tidak jauh dari situ kan ada tembok ratapan. Dan itu dipakai ibadahnya orang Yahudi. Lah sedangkan di bawahnya versinya orang Yahudi itu dulu adalah kuilnya Nabi Sulaiman. Yang kemudian dibangun atasnya Masjidil Aqsa. Yang ini yang jadi permasalahan. Itu benar-benar nyata atau memang cerita yang dikarang-karang? Seakan-akan ingin memang menghilangkan Masjidil Aqsa dari situ. Yang sampai sekarang katanya sudah dibuat terowongan bawahnya. Wallahu a'lam. Besok kalau Allah sudah menghendaki kebenaran itu ya pasti akan terungkap. Kalau di Masjidil Aqsa, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah disebutkan, tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdalu masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au masjid Baitul Muqaddas. Tadzakarna, kami berbicara atau berdiskusilah di antara para sahabat. Wa nahnu 'inda Rasulillah, sedangkan kami posisinya ada di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat kemudian yang bertanya, ayyuhuma afdalu masjid Rasulillah atau masjid Baitul Muqaddas? Di antara dua ini manakah yang lebih utama? Antara Masjid Rasulullah, artinya Masjid Nabawi, dengan masjid atau Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, lebih utama yang mana? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, salatun fi masjidi, satu salat di masjidku, hada
sholat masjid ini ketika di Masjid Nabawi itu afdalu min arba'i shalawatin fi, lebih baik dari 4 sholat ya, di dalamnya. Wala ni'mal musalla, dan sebaik-baik orang yang sholat. Wala yushikanna, dan satu saat nanti akan ada ayyakuna lirrajul, seorang laki-laki yang mempunyai mithlu syatoni farsihi, yang hanya mempunyai tanah ukuran apa? Penarik ini atau tali kuda. Tali kuda paling sekian nggih. Naik kuda sambil narik ininya, berarti sekitar 1 meter persegi. Haitsu yara minhu baital muqaddas khairun lah. Dari bumi dia mempunyai hanya 1 meter dari bumi itu, haitsu yara minhu baital muqaddas khairul lah. Dia itu kemudian dari tanah itu dia mampu melihat ya, Baitul Maqdis itu khairul lah, lebih baik bagi dirinya. Minat dunia jami'an, dari dunia dan seisinya. Au qala khairun minat dunya wa ma fiha, atau Rasulullah berkata khairun minat dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam satu hadis itu Rasulullah menyebutkan bahwa sholat di 3 masjid itu derajatnya begini. Yang pertama tentu Masjidil Haram, yang kedua ada di Masjid Nabawi, yang ketiga ada di Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid ini adalah masjid utama yang harusnya kaum muslimin ini mengupayakan seandainya itu bisa berziarah dan sholat, maka berziarah dan sholatlah ketiga masjid ini. Ma'asyarul hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj yang kita sebut sebagai mukjizat, berangkatnya dari masjid sampainya ke masjid, kemudian diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Sidrah Muntaha. Sidrah itu tempat, muntaha itu paling mentok. Kalau nyuwun sewu, kalau kita ke kita bepergian ke ke pantai, itu ada yang namanya Tanjung. Tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut. Maka batas yang paling ujung itu yang disebut Sidratul Muntaha. Dan manusia bisa mencapai ini sudah tidak bisa lagi. Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah ini ada di Sidratul Muntaha. Ini batas akhir, sudah tidak bisa. Karena apa? Allah memberikan kemampuan hanya pada batas di muntaha ini. Ada disampaikan itu Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa lintas dimensi. Bukan kemudian secara fisik terus benar-benar langit ini ada 7 lapisan begitu. Kalau menurut beliau itu lintas dimensi. Karena kita yakin bahwa di sekitar kita ini ada makhluk ciptaan Allah yang lain. Salah satunya adalah jin. Nyuwun sewu, kertas ini kan kalau hanya ada panjang sama lebar itu kan 2 dimensi. Tapi ketika ada panjang, lebar kemudian tinggi, berarti dia ini 3 dimensi, ada ketebalannya. Jadi sebenarnya Allah menciptakan ini bisa jadi ada mulai dari 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi sampai 7 dimensi. Dan Rasulullah Muhammad SAW diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan dimensi terakhir yang bisa ditempuh oleh manusia. Bagaimana caranya kita bisa seperti Rasulullah SAW?
salah satu perintah utama yang sampai kemudian Rasulullah sendiri harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah sholat 5 waktu. Ada salah satu filmnya Nabi Musa, filmnya Nabi Isa, ternyata itu nyusewu, tidak ada yang menceritakan terkait ritual ibadah dari umat ini. Jadi kesimpulan, saya menarik kesimpulannya itu, yang ada perintah sholat yang seperti sekarang, yang ada ruku, sujud, iktidal, ya sampai perintah sholat 5 waktu itu hanya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu cerita, sebenarnya sholat itu kan 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun sudah menerima 50 waktu dalam 1 hari. Ya. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, disampaikanlah kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa usul supaya dikurangi sholat yang 50 waktu itu. Kenapa? Wahai Muhammad, saya itu sudah berusaha keras untuk mengajak umatku. Dalam 1 minggu ibadah cuma 1 hari. Apa itu? Hari Sabat, yang sekarang disebut dengan hari Sabtu. Itu pun Bani Israel ya masih kayak begitu, macam-macam permintaannya, ngeyel lah dalam jalan. Apalagi umatku yang ukurannya cuma ya lebih kecil atau lebih pendek atau lebih lemah daripada umatku. Sampai kemudian akhirnya Allah mengurangi istilahnya, akhirnya 5 waktu. Ini oleh Nabi Musa diminta lagi. Tapi Rasulullah sudah malu, masa 5 waktu begitu saja saya masih harus menawar lagi untuk mengurangi. Ya memang sejarah sebagian itu ada begitu. Tapi ya memang ini adalah skenario Allah bagaimana sholat itu kemudian diperintahkan 5 waktu. Dulu umat terdahulu seminggu cuma sekali, hari Sabtu saja itu pun tidak kuat. Kita meskipun kecil bisa 5 waktu. Ibaratnya mandi 5 kali, insya Allah kita itu bisa bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ya lewat sholat menikah. Sholat kita semakin khusyuk. Ya. Kita merasa sholat kita itu paling tidak pertama kita itu dilihat oleh Allah. Seakan-akan kita itu bercengkerama atau menyampaikan itu kepada Allah, menyampaikan keluh kesah kita. Seperti Nabi Musa, kita ketika menyampaikan banyak hal terkait keluhan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluh kesah kita, permohonan kita sampaikan di dalam sholat. Makanya sholat kula lan panjenengan ini kalau memang kesulitan ya dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa asing buat kita, paling tidak ya rentek di dalam hati kita meminta supaya segala permohonan kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak makanya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Fatihah ini kita paham. Dibaca itu pun tidak apa-apa. Ngimami sholat juga tidak apa-apa, panjang ngimami mungkin di rumah dengan keluarga atau di masjid atau di musola, karena itu mi'rajnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah ya bisa ketemu dengan Allah langsung, tapi kalau kita, karena memang kita bukan seseorang atau manusia yang dipilih untuk diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya paling tidak kita gandol sorbannya Rasulullah, gandol perilakunya Rasulullah, supaya besok kita adalah termasuk di antara orang-orang yang dianggap ikut milahnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada pada saat Isra Mi'raj itu ada beberapa kejadian, ada beberapa peristiwa yang diceritakan oleh
Syed Maliki juga dalam kitab beliau An Anwarul Bahiyah min Isra' Mi'raj Khairil Bariyah. Salah satunya beliau itu pada saat perjalanan Mi'raj itu melihat orang yang menanam ya, dan panen pada saat itu juga, memanen dan panen di saat hari itu juga, begitu cepat dan berulang begitu seterusnya. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Oleh Jibril dijawab, ya Rasulullah Muhammad, ini adalah orang-orang yang syahid yang selalu memperjuangkan agama Allah dan memperjuangkan keyakinannya untuk agar dia tetap di saat akhirnya tetap menyembah Allah dan Allah sebagai ilahiyahnya. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang sekarang ya, yang kemarin sekian ribu orang yang meninggal, insya Allah di antara orang-orang yang syahid ya, di Gaza, di mana dulu ada di kejadian di Poso. Kalau kita kan kadang melihatnya itu sebagai musibah, tapi keyakinan kita ketika orang yang sudah demikian, ya dari sisi kemanusiaan kita harus perjuangkan. Tapi beliau-beliau adalah orang yang syahid, insya Allah adalah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pangapunten itu tadi bel untuk masuk isya nggih. Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah, mudah-mudahan bulan Rajab ini ketika banyak di antara kita mendengar ceramah, mendengar ini bulan Rajab, bulan yang mulia ini menjadi motivasi bagi kita, meneguhkan kita kembali, cek diri kita supaya kita menjadi keimanan kita semakin termotivasi dan bertambah. Naik turunnya iman Islam kita itu ya memang kita mesti terpengaruh karena ya muqallibal qulub, hati kita itu bolak-balik, bolak-baliknya hati. Tapi dengan Rajab ini mudah-mudahan kita menyadari inilah agama yang benar, Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita nanti ketika wafat kembali kepada Allah termasuk di antara orang-orang yang husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau Allah. Demikian jamaah-jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan tentunya kepada panjenengan semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.